Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kriptografi Teknologi Informasi UIN Wali Songo Semarang, yaitu yang pertama ada Haris Kusnanto, yang kedua ada saya sendiri yaitu Nurul Mu'alimah, ketiga ada Alfian Hidayat, yang keempat ada Syifa Briliani Rohim, dan yang terakhir yaitu Sarah Wijayanti. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang shipper algoritma enskripsi dengan XOR. Salah satu yang memberikan jaminan terhadap aspek keamanan informasi dan data tersebut adalah suatu ilmu yang namanya kriptografi. Disebut ilmu karena memang dipelajari secara ilmiah. Nah, kalau dulu mungkin disebutnya sebagai pesan. Ya, karena pada zaman dulu ketika kita memiliki suatu data, itu biasanya kita simpan atau kita catat pada buku. Kalau sekarang data-data kriptografi itu tidak hanya pesan berupa kertas, sekarang mungkin bisa jadi menggunakan pesan-pesan digital seperti foto, file, dan lain-lain. Itu semua dapat kita lindungi dengan kriptografi. Kriptografi juga menggunakan sebuah teknik matematika yang karena diketuk rapi modern, yaitu menggunakan teknik atau cara-cara yang ada dalam matematika. Hal yang perlu diketahui bahwa kriptografi itu mempunyai yang namanya saingan. Ya, saingan dari kriptografi itu bisa disebut dengan kriptanalisis. Kalau kriptografi itu tujuannya untuk merahasiakan sesuatu data, bagaimana data itu jangan sampai diketahui oleh orang lain, sedangkan kriptanalisis merupakan bagaimana cara kita mengetahui suatu yang dirahasiakan oleh orang lain. Keduanya itu merupakan gabungan atau tergabung dari ilmu yang namanya kriptografi. Nah, sedangkan operasi XOR sendiri merupakan operasi logika bitwise yang bekerja dengan membandingkan dua buah bit yang apabila pada salah satu bitnya bernilai benar, maka hasil akhir operasi XOR tersebut adalah benar. Namun, bila kedua bit yang akan dibandingkan bernilai salah atau keduanya bernilai benar, maka hasil akhir operasi XOR tersebut adalah salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sarah Wijayanti. Pada kriptografi klasik, yaitu era sebelum digunakannya komputer digital, proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan pesan berupa huruf-huruf alfabet, sehingga plain text atau kunci berupa huruf-huruf karakter dari alfabet tersebut. Pada kriptografi modern, enkripsi dan dekripsi dilakukan dalam mode bit atau byte. Itu artinya, semua rangkaian kunci plain text ciphertext itu diproses dalam mode bit. Dan dalam mode ini, operasi yang sering digunakan adalah operasi XOR. Meskipun memiliki nama sebagai kriptografi modern, tetapi proses enkripsi dan dekripsi tetap menggunakan teknik pada algoritma klasik, yaitu substitusi dan transposisi. Akan tetapi, di sini akan lebih kompleks dengan tujuan agar sangat sulit dikriptanalisis. Kemudian, perkembangan algoritma kriptografi modern ini didorong dengan penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Seperti yang kita ketahui, bahwa komputer digital itu merepresentasikan data dalam bentuk biner. Seperti yang sudah disebutkan di awal, algoritma kriptografi modern semua beroperasi dalam mode bit. Artinya, pesan plain text, ciphertext, dan kunci itu berupa bit. Dalam beberapa algoritma, pesan yang berbentuk bit itu dipecah menjadi beberapa blok bit. Contohnya plain text yang merah ini. Bila dibagi menjadi blok 4 bit seperti 1001, itu merupakan blok pertama. Kemudian 1101 merupakan blok kedua dan 0110 merupakan blok ketiga. Maka setiap blok menyatakan angka 0 sampai 15 yang menyatakan blok pertama angka 9, blok kedua angka 13 dan blok ketiga angka 6. Bila plain text dibagi menjadi blok-blok berukuran 3 bit, maka menghasilkan 100, 111, 010, dan 110. Maka setiap bloknya menyatakan bilangan desimal 0 sampai 7. Maka setiap blok dapat dinyatakan sebagai 4,
7, 2, dan 6. Nah, kemudian ada pembagian pesan. Dalam kriptografi, pembagian pesan itu dinamakan padding bits. Padding bits adalah bit-bit tambahan jika ukuran blok terakhir tidak mencukupi panjang blok. Contoh, plain text 100 111 010 110. Nah, di sini plain text sendiri dalam kriptografi artinya teks terang. Nah, jumlah dari bit ini adalah 12, sehingga apabila kita ingin membaginya menjadi blok 5 bit, otomatis bitnya kurang 3. Nah, fungsi dari padding bits ini adalah dia akan menambahkan 3 bit sebelum 2 bit terakhir, sehingga nanti apabila kita ingin membaginya menjadi blok 5 bit akan pas berjumlah 555. Tetapi akibatnya padding bits ini adalah ukuran ciphertext sedikit lebih besar daripada ukuran plain text semula. Ciphertext sendiri merupakan teks tersandi. Nah, sedangkan plain text merupakan teks terang. Kemudian ada representasi dalam heksadesimal. Pada beberapa algoritma kriptografi, pesan itu dinyatakan dalam kode hex. 0000 itu sama dengan 0. Sedangkan 0001 itu sama dengan 1. 0010 itu sama dengan 2 dan 0011 itu sama dengan 3 sampai 1111 itu sama dengan F. Nah, di sini ada contoh plain text 10111010011. Jika dibagi menjadi blok 4 bit, maka akan menjadi 1011 1101 0011. Nah, di sini 1011 itu sama dengan 9, 1101 sama dengan D, dan 0011 itu sama dengan 6. Nah, kemudian ada operasi XOR. Operasi XOR adalah operasi yang paling banyak digunakan dalam chipper modern. Untuk notasinya seperti itu ya bentuknya. Nah, kemudian operasinya adalah jika 0 XOR 0 sama dengan 0. Jika 1 XOR 0 itu sama dengan 1, jika 0 XOR 1 itu sama dengan 1, dan jika 1 XOR 1 itu sama dengan 0. Kemudian, operasi XOR adalah penjumlahan modulo 2. Apabila 0 XOR 0 sama dengan 0, artinya 0 ditambah 0 modulus 2 itu sama dengan 0. Apabila 1 XOR 0 sama dengan 1, itu artinya 1 ditambah 0 modulus 2 itu sama dengan 1. Apabila 0 XOR 1 sama dengan 1, itu artinya 0 ditambah 1 modulus 2 sama dengan 1. Dan apabila 1 XOR 1 itu sama dengan 0, itu artinya 1 ditambah 1 modulus 2 itu sama dengan 0. Jika dua rangkaian dioperasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan meng-XOR-kan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian bit tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari XOR bitwise, operasi XOR bitwise. Nah, kita punya contoh di sini. Ada 2 bit yang kita operasikan dengan XOR bitwise. Nah, untuk lebih rincinya ini 10011 dan 11001. Kita operasikan menggunakan XOR bitwise, yaitu di mana setiap bit yang berkoresponden itu kita XOR-kan. Jadi untuk yang pertama itu adalah 1 XOR 1. Jadi 1 XOR 1 sama dengan 0, kemudian 0 XOR 1 sini sama dengan 1, kemudian 0 XOR 0 sama dengan 0, 1 XOR 0 sama dengan 1, dan 1 XOR 1 sama dengan 0. Maka hasil dari contoh ini adalah 01, 01, 0, seperti yang di atas seperti ini. Nah, kemudian setiap bit plain text itu di-XOR-kan dengan bit kunci. Maka hasilnya adalah ketika kita mempunyai enkripsi, itu adalah plain text XOR kunci atau key. Maka hasilnya adalah ciphertext. Kemudian untuk
dekripsi itu adalah ciphertext XOR key atau XOR kunci ya. Itu sama dengan hasilnya adalah plain text. Seperti kita punya contoh di sini adalah kita punya plain text 011000101 yang menghasilkan atau menyatakan huruf E. Kemudian kita punya kunci 00110101 yang menyatakan 5, maka kita XOR-kan di sini hasilnya adalah ciphertext di bawah ini, yaitu 01010000 yang menyatakan huruf P. Nah, kita XOR-kan lagi dengan kunci yang sama ya, yang atas ya. Jadi ciphertext 01010000 ini kita XOR-kan dengan 00110101. Nah, jadi akan menghasilkan plain text seperti yang pertama tadi, seperti yang huruf awal tadi, yaitu karakter E, menyatakan huruf E. Jadi setiap bit di plain text itu jika di XOR-kan, maka enkripsinya itu menjadi sesuatu yang sama. Nah, kemudian jika panjang bit-bit kunci lebih pendek daripada panjang bit-bit pesan, maka bit kunci diulang penggunaannya secara periodik. Nah, kita punya contoh di sini adalah misalnya plain text yang panjang ini ya, panjang. Kemudian kita mempunyai kunci. Kuncinya itu hanya 6 bit, yaitu 110110. Nah, ini adalah yang berwarna merah ya. Setiap 6 bit kita punya warna yang berbeda, ada merah, kuning, dan seterusnya. Nah, kita ulang penggunaan kunci ini karena di plain text itu lebih panjang. Maka hasilnya adalah kita punya ciphertext, hasilnya adalah 01, 001, 001 dan seterusnya. Hai Alfian, di sini saya akan menjelaskan implementasi cipher XOR ke dalam sebuah program. Jadi kita buka dulu. XOR itu ketika salah satu variabelnya benar, maka ya benar, dianggap benar. Kalau dua-duanya benar, maka salah, atau dua-duanya salah, maka ya salah juga. Perbedaan XOR dengan OR yaitu pada ketika kedua variabelnya itu benar, maka di OR itu dianggap benar, di XOR itu dianggap salah. Seperti ini. Ketika benar yaitu 1, yaitu 00. Oh, bentar, sebelum saya import ya. Oke. XOR 10, maka yang 1 salah satunya true atau benar. XOR 00, XOR 01, 1, XOR 1, 1, 0. Perbedaannya itu dengan OR itu di sini. Kalau kedua-duanya benar, ini operator OR ya, maka benar. Di XOR itu salah. Jadi perbedaannya di situ. Saya sudah membuat programnya di sini dengan nama XOR.hs. Ini sebuah fungsi untuk merubah plain text dengan kunci dirubah dengan menjadi ciphertext. Seperti ini simulasinya. Kita load dulu. Sort teksnya, plain text-nya itu Alfian, kuncinya K, akan berubah menjadi string yang terenkripsi ini atau ciphertext ini. Nah, keunggulan dari sort itu ketika dienkripsi ia bisa didekripsi atau dibalikan lagi. Jadi kita balikan. Kita simpan terlebih dahulu ke dalam variabel ya, biar mudah. Kalau untuk mengetik satu susah. Nah, kalau kita balikan dengan mengetikkan ciphertext dan kunci K, kita akan mendapatkan Alfian lagi. Jadi bolak-balik keunggulan
cryptography SOR itu di sini. Nah, apa yang dilakukan fungsi ini kita akan kupas tuntas. Jadi fungsi ini itu pertama mengubah input kita, yaitu ini ada string alfian. String itu list dari karakter, list of chars. Nah, karakternya itu ya ada A, L, F, I, A, N, itu karakter. Satu karakter itu 1 byte. Nah, apa yang terjadi di sini yaitu kita ubah karakter itu menjadi kode ASCII. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan fungsi ORD, ORD. Misalnya ORD A, yaitu hasilnya kode ASCII-nya 97. Kode ASCII bisa dilihat di sini. Kode A itu 97 pada bagian desimal. Oke. Lalu kita ubah semuanya satu-satu. Nah, karena akan memperoleh 97, 108, 107. Seperti yang saya katakan tadi bahwa string itu adalah list dari karakter, maka kita bisa melakukan seperti ini. Nah, 97, 108, 102, 97, 108, 102 dan seterusnya. Ini karakter I, A, N. Jadi apa yang dilakukan map itu yaitu kita melakukan perulangan dalam, jadi ada sebuah list yaitu alfian. Ini list dari karakter tapi ada dibungkus dalam ini, berarti maksudnya itu list, dan list ini dilakukan perulangan atau mapping dan kita aplikasikan fungsi OR. Selain kita ulang, kita juga memasukkan fungsi OR, yaitu untuk mengubahnya menjadi ini menjadi integer. Type OR itu membutuhkan karakter dan mengubahnya menjadi integer. Oke. Itu awalnya kita membutuhkan ini. Keduanya yang berlaku di teks dan key. Selanjutnya, ketika kita sudah memperoleh integernya, kita bisa melakukan XOR-nya. Jadi XOR 97 OR K dulu. Nah, XOR 97 yaitu karakter A dan 107 yaitu karakter K, maka kita akan memperoleh 10. Lalu kita bisa melakukan seperti ini. OR K. Oke. Ini kan error karena kita harus menyimpannya dan menggabungkannya. Ketika kita melakukan ini, itu akan menjadi list, dan list harus digabungkan menggunakan zip width. Nah, hasilnya 10. Ini hasil dari XOR 97 dan 107, yakni dari XOR karakter A dan K. Kenapa karakter L, F, I, A, N tidak terjamah? Yaitu karena kita tidak melakukan perulangan ke dalamnya. Kita bisa melakukan perulangan seperti ini. Oke. Oh bentar, ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya yaitu pada K ini, yaitu kita membandingkan satu karakter dengan satu karakter. Jadi hanya yang dieksekusi satu karakter saja, yaitu A. Untuk dapat menjamah karakter lainnya yaitu L, F, I, A, N, kita harus mengulang-ulang K ini
sampai sebanyak karakter yang ada di plain text-nya dengan menggunakan cycle yaitu diulang-ulang terus tanpa batas. Maka kita akan memulai ini. 10.7.13 dan ini adalah hasil dari yang mana tadi, ya ini enkripsi. Kita bisa mengubahnya menjadi char. Kita simpan dulu port zipper, lalu kita mapping char port zipper. Kita akan memperoleh karakternya sama kan dari yang atas. Oke. Jadi sederhana itu sebenarnya programnya. Kita mau melakukan mapping pada teks, kita melakukan mapping pada key juga, tetapi key-nya itu diulang-ulang sebanyak plain text. Lalu kita aplikasikan sort, tapi sebelumnya kita ubah teks tadi menjadi integer. Lalu kita gabungkan lagi dengan zip width. Lalu kita mapping lagi list tadi dengan mengubahnya menjadi karakter dan kita gabungkan, sehingga yang kita baca itu karakter, tidak berupa angka seperti ini. Makanya kita mapping lagi dengan char. Oke, jadi sederhana itu sih. Kemudian kucing. Let zipper text. Nah, teks ketika kita ubah lagi dengan kunci yang salah, misalnya anjing, apa ya akan salah juga. Kita tidak mendapatkan mendapatkan output alfian. Ketika kita menggunakan kucing lagi, maka akan mendapatkan alfian. Jadi sebenarnya kriptografi XOR ini sangat powerful ya. Akan tetapi apabila kunci itu sudah terbobol, maka tidak ada gunanya, karena kita dapat mendapatkan jawabannya. Dan cara menjawabnya yaitu dengan menggunakan brute force, yaitu dengan menggunakan mapping ke arah karakter-karakter yang mungkin digunakan dalam kunci. Dan apabila kuncinya itu sangat banyak seperti ini, maka akan terjadi berjuta-juta atau bermiliar-miliar kemungkinan. Jadi sehingga ya ini lumayan powerful untuk kriptografi seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini dulu penjelasannya.